ibunya Siti Maryam dalam keadaan berpuasa. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Ibu, dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu abadi. Marilah ibu, kita berangkat ke bukit di Libanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari." Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam turun dari bukit. Namun ketika baru saja turun dari bukit, malaikat maut datang menemui ibunya. "Assalamualaikum Maryam." Setelah mengucap salam, malaikat maut berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, engkau yang begitu tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, sungguh mulia amal ibadahmu." Maryam yang merasa takjub sekaligus penasaran bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa tubuhku gemetar saat mendengar suaramu? Dan pikiranku kacau kehadiratmu yang begitu penuh wibawa." Malaikat maut pun menjawab dengan tenang, "Aku adalah malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa." Mendengar pengakuan tersebut, Maryam terkejut dan hatinya berdebar. Namun, ia mencoba untuk menenangkan dirinya, lalu bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu ini hanya untuk berkunjung atau ingin mengambil nyawaku sekarang?" Malaikat maut menatap Maryam lalu dan berkata, "Sudahkah engkau siap menghadapi kematian?" Maryam menunduk sejenak dan menjawab dengan penuh harap, "Bolehkah aku meminta sedikit waktu? Anakku sedang mencari makanan untuk berbuka puasa. Aku ingin menunggunya kedatangannya terlebih dahulu." Dengan suara tegas, malaikat maut menjawab, "Ketahuilah, aku tak punya kuasa untuk menentukan apapun. Aku hanyalah hamba Allah yang menjalankan perintahnya." Mendengar pengakuan tersebut, Maryam menarik nafas panjang. Dengan hati yang penuh kepasrahan, ia berkata, "Wahai malaikat maut, engkau adalah utusan Allah yang menjalankan amanahnya. Maka laksanakanlah tugasmu sesuai kehendaknya." Akhirnya Maryam pun wafat dalam keadaan berpuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat cerita, Nabi SAW kembali ke bukit menjelang akhir waktu Isya. Ia kembali membawa dedaunan dan ubin di tangannya yang telah ia siapkan untuk berbuka puasa bersama ibunya. Namun Nabi Isa tak mengetahui bahwa ibunya telah wafat. Ketika ia melewati mihrab tempat biasa ibunya beribadah, ia melihat Maryam diam diri di sana. Nabi SAW mengira bahwa ibunya sedang menyelesaikan sholat fardunya, padahal ibunya telah wafat. Setelah beberapa saat, Nabi Isa kembali ke mihrab ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh harapan. Namun ibunya tidak memberikan jawaban. Nabi Isa alaihissalam kembali bertanya dengan lembut, "Assalamualaikum ibu." Namun ibunya tetap terdiam. Nabi Isa mondar-mandir antar mihrab ibunya sampai fajar tiba. Nabi Isa merasakan ada yang tak biasa. Isa mendekati ibunya dengan penuh hati-hatian. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Air matanya mulai mengalir dengan suara yang penuh kesedihan. Beliau berkata, "Assalamualaikum ibu. Malam telah berlalu. Siang kini telah tiba. Waktunya kita melaksanakan sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Melihat pemandangan yang begitu mengharukan, para malaikat dan jin turut menangis. Suara tangisan mereka menggema di antara bukit-bukit sekitar, menciptakan suasana yang begitu menyedihkan. Melihat kejadian itu, Allah memuji para malaikat dengan sebuah pertanyaan. "Wahai malaikatku, mengapa kalian semua menangis?" Para malaikat pun menjawab, "Ya Allah, ya Rabb kami,
sesuatu di dunia ini. Tidak ada yang luput dari ilmu. Lalu Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku lagi maha mengetahui, lagi maha penyayang. Tiba-tiba terdengar suara yang penuh kelembutan berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, angkatlah kepalamu, ketahuilah ibumu telah wafat. Namun Allah SWT telah menyiapkan pahala yang besar bagimu karena kesadaranmu. Nabi Isa mengangkat kepalanya dengan air mata yang terus mengalir. Dengan suara yang penuh kesedihan, beliau berkata, siapa yang akan menemaniku saat aku sendirian? Siapa yang akan menghiburku dalam kesunyian ini? Dan siapa lagi yang akan membantuku dalam ibadah jika bukan ibuku tercinta? Melihat kesedihan Nabi Isa, Allah SWT menyampaikan wahyu kepada bukit-bukit di sekitar untuk menyampaikan nasihat. Bukit-bukit itu seolah berkata, Isa, mengapa engkau merasa gelisah? Tidakkah engkau menginginkan Allah sebagai penghibur dan pelindungmu? Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendamping. Dengan nasihat itu Nabi Isa alaihissalam pun berusaha menenangkan diri. Setelah tenang, beliau pun turun menuruni bukit menuju perkampungan Bani Israel yang terletak di kaki bukit. Nabi Isa berencana untuk meminta bantuan penduduk kaki bukit untuk membantunya mengubur jenazah ibunya. Namun di luar dugaan, penduduk kaki bukit menolak permintaan Nabi Isa. Mereka berkata, kami tidak berani menaiki bukit itu. Sudah lama bukit tersebut dikenal sebagai tempat yang dipenuhi ular-ular kecil dan besar. Kami tidak berani, kami takut menemui bahaya di sana. Karena tak seorang pun bersedia, Nabi Isa kembali ke bukit dan menuju mihrab tempat ibunya beribadah. Namun di tengah perjalanan Nabi Isa bertemu dengan malaikat Jibril dan Mikail yang sedang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membantu Nabi Isa SAW. Salah satunya memperkenalkan diri. Wahai Isa putra Maryam, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Kami membawa obat untuk tubuhmu dan kain kafan yang sudah disiapkan oleh Tuhanmu. Ketahuilah bahwa para bidadari dari surga yang begitu cantik sedang memandikan jenazah ibumu dan membungkus jenazah ibumu yang dengan kain kafan ini. Malaikat Jibril pun menggali kuburan di atas bukit itu. Setelah selesai, mereka bertiga pun melaksanakan sholat jenazah untuk Maryam dan menunjukkannya dan penuh penghormatan. Setelah ibunya terkubur, Nabi Isa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang mengetahui keadaan dan mendengar setiap keluh kesah hamba-Mu. Tiada ada satupun urusan. Kini ibuku yang telah pergi, dan aku tidak sempat menyaksikan saat-saat. Izinkan aku untuk mendengar suaranya, ya Allah. Datanglah wahyu dari Allah mengizinkan Nabi Isa alaihissalam untuk berbicara dengan ibunya. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun berdiri di depan makam ibunya, lalu mengucap, Assalamualaikum ibu. Lalu terdengar dari suara dari dalam kubur. Nabi Isa alaihissalam pun bertanya dengan penuh kasih, wahai ibu, apa yang engkau rasakan di tempat peristirahatanmu dan bagaimana keadaan saat itu? Dengan menghadap Allah,